Baik, perkenalkan nama saya Yosi Irlana Wulandari, MPM Akhir 142 dari kelompok 5 akan bertanya pada kelompok 3. Langkah apa yang akan kalian ambil apabila penjualan roti bakar Anda tidak memenuhi target penjualan? Terima kasih. Nama saya Nilo Puturati Intan Pratiwi, NPM 20 20 321 221 57. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yosi selaku kelompok 3. Pertanyaannya, langkah apa yang kalian ambil jika tidak memenuhi target penjualan? Langkah yang kami ambil, yang pertama, tentukan target yang realistis. Yang kedua, tetapkan tenggat waktu cara untuk mencapai target penjualan. Yang ketiga, lakukan riset pada konsumen. Lalu yang keempat, bangun hubungan baik dengan mitra kerja sebagai cara untuk mencapai suatu target penjualan. Lalu yang kelima, lakukan inovasi sebagai cara mencapai target penjualan. Ya, itu misalnya seperti mempercantik produk atau memberikan diskon kepada pelanggan. Lalu yang keenam, belajar cara agar suatu produk dapat berbeda dari produk yang lainnya. Sekian jawaban dari saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Yudiarta, NPM 19321222145 dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana solusi dari kelompok 3 apabila usaha ini dari segi pemasarannya tidak diminati lagi oleh pembeli? Terima kasih. Baik, saya Niputu Suandewi, NPM Akhir 149. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, Yudi. Jawabannya, kami akan mengadakan promosi di berbagai sosial media. Selain itu, kami akan berinovasi dan mencari ide-ide baru mengenai varian rasa dari roti bakar kami. Dengan adanya varian rasa yang baru, maka pembeli akan penasaran dan minat kembali untuk membeli roti bakar di Vermagon roti bakar kami dengan ide-ide varian rasa yang baru dan belum ada pengusaha roti bakar yang lain buat, sehingga dapat memberi minat kembali untuk pembeli membeli roti bakar di roti bakar usaha kami. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Esti Anjani Kertiawan dengan NPM 272. Di sini saya ingin bertanya bagaimana penjual roti bakar mampu bersaing dengan penjual roti bakar lainnya. Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, saya Putu Suandewi, NPM 149. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, SD. Dari SD, yaitu jawabannya, pemasaran roti bakar ini dapat bersaing dengan pengusaha roti bakar yang lainnya, yaitu dengan cara kami melakukan promosi menggunakan sosial media seperti Instagram, GoFood, dan lain-lain, sehingga roti bakar kami mudah dijangkau dan tidak perlu pelanggan langsung datang ke outlet kami. Selain itu, roti bakar kami memiliki menu spesial dan berbagai macam rasa yang berbeda dengan pengusaha roti bakar lainnya, sehingga pemasaran roti bakar kami dapat bersaing dengan pengusaha roti bakar yang lainnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Pratnyarianta Saputra, NPM Akhir 129. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara memasarkan produk roti bakar tersebut? Terima kasih. Nama saya Nika Adinda Putri Sudivya, NPM 257. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pratnya Rinata. Cara memasarkan roti bakar ini yaitu melalui pemasaran lewat online seperti Instagram, dan tersedia pembelian online melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Togus Aris Pramana Putra, NPM Akhir 119. Apa yang membedakan bisnis roti bakar yang kalian jual dengan bisnis roti bakar yang lainnya? Dan mengapa kalian memilih roti bakar sebagai potensial untuk mendirikan bisnis sedangkan banyak pesaing di luar sana yang menjual roti bakar juga? Baik, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nikomang Tri Uliana Dewi, NPM 1932122133. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aris kelompok 6. Apa yang membedakan bisnis roti bakar yang kalian jual dengan bisnis roti bakar yang lainnya? Dan mengapa kalian memilih roti bakar sebagai potensial untuk mendirikan bisnis sedangkan banyak pesaing di luaran sana yang menjual roti bakar juga? Jawabannya, yang membedakan adalah usaha roti bakar kami memiliki berbagai varian rasa dan memiliki menu spesial yang tidak dimiliki pengusaha roti bakar lainnya. Selain itu, usaha roti bakar kami harganya terjangkau dan cocok untuk di berbagai kalangan. Kami memilih usaha roti bakar karena potensi pasar dari usaha roti bakar sangat luas dan orang yang suka dengan menu roti bakar ini dapat berbagai kalangan usia. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Arunata, MPM akhir 103. Saya ingin bertanya, apakah tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian dalam bisnis Anda? Terima kasih. Saya Nikomang Tri Uliana Dewi, NPM 1932122133, akan menjawab pertanyaan dari Arwinata. Apakah tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian dalam bisnis? Jawabannya, tren dapat menyebabkan kerugian karena banyaknya tren bermunculan seperti tren dalgona. Tren memiliki waktu yang sangat singkat karena tren ini sangat cepat turun. Sebab meniru bidang usaha yang banyak orang lain jalankan, berarti kita terjun ke dalam suatu lahan yang penuh dengan persaingan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Imadi Satrawibawa, NPM akhir 123. Saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, kenapa Anda memilih bisnis roti bakar Vermogen ini dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang Anda lakukan sebelum memilih bisnis tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Satria. Alasan memilih usaha roti bakar karena potensi usaha roti bakar tergolong menjanjikan karena penggemar setia roti bakar cukup banyak. Dan pertimbangan-pertimbangan sebelum membeli usaha roti bakar ini adalah: yang pertama, keuntungan dari usaha roti bakar cukup menjanjikan; yang kedua, roti bakar sangat disukai oleh banyak kalangan; yang ketiga, dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Dede Kewiradharma dengan NPM akhir 111. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa solusi atau usaha yang Anda lakukan untuk menghadapi masalah atau kendala pada perusahaan Anda? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Puturati Intan Pratiwi, NPM akhir 157. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dede. Permasalahan apa saja yang biasanya terjadi pada perusahaan roti bakar dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, permasalahan tentang roti yang memiliki masa simpan sebentar. Solusi dari masalah tersebut yaitu membuat kemasan kedap udara dan menghimbau para konsumen untuk menyimpan produk tersebut di kulkas supaya lebih tahan lama. Permasalahan kedua, susah berkembang karena kurangnya inovasi produk. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu kita harus selalu menerima usulan atau saran dari konsumen, baik itu tetap bertahan pada bisnis ini atau tidak, serta membuat inovasi pada produk. Lalu permasalahan ketiga, ketersediaannya alat cukup terbatas. Solusi dari permasalahan tersebut adalah tetap mempertahankan kualitas produk sebaik mungkin dan meningkatkan pelayanannya. Apabila memiliki modal lebih banyak, Anda bisa menabung untuk membeli mesin pengaduk adonan secara otomatis maupun peralatan lainnya agar proses produk menjadi lebih cepat. Namun, tetap pertahankan kualitas roti bakar agar tidak kehilangan konsumen. Perkenalkan, nama saya Kade Arta, NPM 19321224141. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3 mengenai usaha yang dia jalankan. Pertanyaannya, seberapa penting sih kualitas produk bagi usaha kalian? Dan untuk masalah perspektif produk, dari mana kalian bisa tahu atau menyimpulkan bahwa produk kalian itu bagus sehingga bisa diterima oleh konsumen? Terima kasih. Nama saya Cynthia Laksmi Dewi, NPM 19321222137. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arta.
Kualitas produk dapat dijelaskan dan dikomunikasikan menurut harapan pelanggannya, yang dimana semua periklanan, penjualan, promosi, dan layanan pelanggan tidak banyak membantu dari kualitas produk yang buruk. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka usaha kami bekerja setiap hari untuk memeriksa setiap produk yang dipesan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi masalah pada kualitas produk yang dapat menentukan nama baik dari usaha kami.